wabarakatuh. Nama saya Kayla Zahra dari 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korosi. Korosi adalah kerusakan pada benda, khususnya logam, yang terjadi akibat kontak langsung oksigen dan air, yang dapat memperburuk kualitas dan tampilannya. Contoh peristiwa korosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perkaratan besi. Yang kedua, pudarnya warna mengkilap pada perak. Yang ketiga, munculnya warna kehijauan pada tembaga. Dan yang keempat, korosi pada baja. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor penyebab terjadinya korosi. Yang pertama, yaitu kontak langsung antara logam dengan oksigen dan air. Korosi terjadi apabila terdapat oksigen dan air. Semakin banyak oksigen dan air, semakin cepat juga terjadinya korosi. Yang kedua adalah keberadaan zat pengotor. Contoh zat pengotor yang bisa mempengaruhi korosi yaitu debu hasil dari pembakaran karbon. Semakin banyak zat pengotor yang terdapat dalam permukaan logam, semakin cepat juga terjadinya korosi. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Ketika dalam lingkungan terdapat zat elektrolit, maka benda yang ada di dalamnya akan mengalami korosi. Contohnya seperti ketika air laut mengandung elektrolit, maka kapal yang ada di dalamnya akan mudah sekali terkena korosi. Yang keempat ada suhu. Suhu yang tinggi akan meningkatkan terjadinya korosi. Contoh korosi akibat dari suhu yaitu knalpot yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, ada pH. Larutan asam yang kurang dari 7 akan lebih cepat mengalami korosi daripada yang pH-nya lebih dari 7. Yang keenam, ada mikroba. Terdapat beberapa jenis mikroba yang dapat mempengaruhi korosi jika terdapat dalam permukaan logam, yaitu Thiobacillus thioxodon dan Thiobacillus feroxodon. Yang ketujuh, yang mempengaruhi terjadinya korosi yaitu jenis-jenis logam. Logam murni biasanya lebih tahan korosi daripada logam-logam lainnya. Logam lainnya yang tahan korosi yaitu logam yang berbahan stainless, yaitu logam yang sering dipakai kita sehari-hari seperti alat-alat masak dapur dan alat-alat medis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi pada permukaan material, terutama pada logam, besi, hingga baja, terjadi apabila material tersebut bersentuhan atau mengalami faktor-faktor yang sudah disebutkan. Contohnya seperti bersentuhan langsung dengan air hujan atau air laut. Saat bersentuhan tersebut, maka terjadi yang namanya reaksi redok, yang mana reaksi redok adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Saat terjadinya reaksi redok ini yang lambat laun menyebabkan proses terjadinya korosi alias karat pada material tertentu. Karat pada material awalnya berupa noda berwarna kekuningan, lalu lambat laun akan menyebar dan membesar hingga warnanya berubah lagi menjadi kecoklatan. Jika warna karat sudah kecoklatan, maka material bisa mulai terkikis hingga terlihat lubang. Akhirnya menyebabkan material tersebut menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kembali karena kehilangan fungsinya. Selanjutnya, saya akan memaparkan dampak dan solusi dalam mencegah korosi. Akibat atau dampak korosi dalam kehidupan. Kerugian yang ditimbulkan oleh korosi diantaranya adalah 1. Adanya kerugian teknis dan depresiasi. 2. Menurunnya efisiensi. 3. Menurunnya kekuatan konstruksi. 4. Appearance yang buruk. 5. Karat merupakan polusi dan menambah biaya maintenance. Solusi untuk mencegah terjadinya korosi yaitu ada 3. 1. Mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen, misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkannya gas karbon dioksida. 2. Mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu A. Mengacatnya, B. Memberi oli atau minyak,
C. Memberikan lapisan plastik. D. Galvanasi atau melapisi logam dengan seng. E. Electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. E. Pelapisan krom. G. Pelapisan timah. H. Cerardizing. Cerardizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Dan ketiga yaitu adanya perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah. Ketika terjadinya oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik.